Heboh ya, karena sekarang dolar sedang naik nilainya terhadap rupiah, dolarnya menguat, rupiahnya semakin melemah. Maka nanti harga-harga barang pun tentunya akan ikut naik juga. Maka ada 4 nasihat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pernah datang seseorang kepada Salamah bin Dinar, seorang ulama salaf. Orang ini mengatakan, wahai Salamah bin Dinar, harga-harga sedang naik. Apa yang harus kita lakukan? Maka kata Salamah bin Dinar, rahimahullahu ta'ala, alladhi yarzukukum fir rukhasi walladzi yarzuqukum fil ghala. Zat yang memberikan engkau rezeki di masa barang-barang murah itu zat yang sama yang memberikan engkau rezeki di masa barang-barang mahal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita tawakal kepada Allah. Rezeki itu bukan dari dolar, rezeki bukan dari perusahaan, bukan dari gaji, bukan dari pemerintah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tawakal kepada Allah dalam masalah rezeki. Yang kedua, Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala pernah mengatakan, "Fikruka an rizqi ghaddin yuktabu alaika khati'ah." Kalau engkau mengkhawatirkan rezekimu di esok hari, maka itu dicatat sebagai sebuah dosa untukmu. Kita nggak boleh khawatir akan rezeki esok hari. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Rezeki kita nggak akan kemana-mana. Sudah dicatat oleh Allah sebelum Allah ciptakan kita. Maka apakah barang-barang naik harganya, atau terjadi krisis moneter, atau apapun, rezeki bagi kita sudah ada. Allah sudah menyiapkannya. Maka kita nggak boleh khawatir. Yakin rezeki bagi kita di masa depan pasti ada. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak mudah khawatir akan rezeki esok hari? Jawabannya, kurangi angan-angan terhadap dunia. Jangan menjadi orang yang terlalu banyak angan-angannya, panjang angan-angannya terhadap dunia. Semakin panjang angan-angan terhadap dunia, maka kita akan semakin khawatir akan masa depan. Semakin kita persedikit angan-angan kita pada dunia, maka hati kita akan semakin tenang, tidak mudah khawatir akan masa depan. Rasulullah SAW pernah didapati oleh Umar bin Khattab, badan beliau itu banyak bekas-bekas tikar. Artinya Rasulullah SAW itu tidur di atas tikar sampai nyeplak ya, sampai di badannya itu ada bekas-bekas tikarnya. Maka Umar sedih melihat itu, dan Umar mengatakan, wahai Rasulullah, Raja Romawi, Raja Persia itu tidurnya di kasur yang empuk, tapi engkau seorang nabi, manusia paling mulia, tidurnya di atas tikar sampai nyeplak. Maka kata Rasulullah SAW, ya Umar, mali walid dunia. Wahai Umar, apa urusanku terhadap dunia? Aku nggak ada urusan dengan dunia. Aku terhadap dunia ini hanya seperti orang yang mampir saja. Maka Nabi SAW tidak punya panjang angan-angan terhadap dunia. Makanya beliau santai saja, dan beliau tidak khawatir akan masa depan. Maka kalau kita ingin tidak menjadi orang yang khawatir akan masa depan, persedikit angan-angan kita terhadap dunia, persedikit angan-angan kita terhadap dunia. Jangan pengen jalan-jalan ke ini, jalan-jalan ke sana, pengen beli ini, pengen beli itu, kurangi semua itu. Nasihat yang terakhir, yang keempat, tentunya kita mengupayakan sebab, kita mengambil sebab untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk, termasuk kemungkinan terjadinya harga barang mahal, krisis moneter, dan semisalnya. Di antaranya kita bisa usahakan melakukan penghematan, kurangi pengeluaran, hal-hal yang tersier dikurangi, hal-hal yang tidak perlu ditinggalkan. Fokus pada kebutuhan yang pokok saja. Yang kedua, hendaknya kita lebih cinta pada produk dalam negeri. Yang sekarang kita kampanyekan untuk lebih punya kecenderungan kepada produk-produk dalam negeri yang tidak perlu impor, bahan-bahannya tidak perlu impor, dibuat oleh putra-putri Indonesia. Ini di antara yang bisa menguatkan rupiah. Dan juga yang ketiga, hendaknya kita sudah mulai dari sekarang melakukan investasi. Ini 3 hal yang bisa kita upayakan menghadapi hal-hal yang terburuk terkait ekonomi di masa depan. Lakukan penghematan, cinta produk dalam negeri, dan mulai lakukan investasi.